Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar yang bertugas mengucapkan selamat datang, selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu keempat sesudah Epifani. Dalam ibadah minggu ini, kita juga merayakan kebaikan Allah dalam karya layan pelayanan kategorial Persekutuan Teruna yang ke-39. Tema ibadah hari ini adalah diutus melayani. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Katrin E. Sahureka saya. Adapun iman kita adalah iman yang berpusat pada Yesus Kristus dan karya salibnya yang menganugerahkan kita keselamatan dan hidup kekal. Oleh anugerah Kristus, kita memiliki hidup yang benar, tahu kemana arah dan tujuan, serta tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Perbuatan baik menjadi ucapan syukur yang senantiasa harus kita lakukan, karena kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, melainkan untuk sesama kita, sebagaimana Kristus mati bukan untuk dirinya, melainkan untuk kita manusia yang berdosa. Kita juga diutus Tuhan untuk mengerjakan apa yang sudah dikerjakannya. Roh Tuhan ada pada kita dan kita diberikan kuasa untuk masuk ke tengah-tengah serigala sembari mewartakan kasih dan keadilan Tuhan, menjadi sahabat bagi mereka yang kesepian, menjadi kegembiraan bagi mereka yang sedang lara, dan menjadi obat bagi mereka yang terluka. Tidak usah takut, karena Allah senantiasa menjaga dan memelihara kita, sebagaimana Dia juga telah memelihara pelayanan kategorial Persekutuan Teruna GPIB selama 39 tahun dan akan terus memelihara sepanjang tahun di depan. Mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jemaat, marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing. Dunia tidak dapat membenci kamu,
tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpah atasmu juga. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Jemaat disilahkan duduk. Mari berdoa. Sungguh kami merasakan pemeliharaan Allah yang tak berkesudahan untuk pelayanan kategorial Persekutuan Teruna GPIB. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengeluarkan kami dari kegelapan dan membawa kami masuk pada terang-Mu yang ajaib, yang menunjukkan kepada kami arah dan langkah tujuan kami. Ketika kami berada di masa sulit selama pandemi, Engkau tetap memampukan kami untuk bersekutu dan bersukacita. Kami bersyukur untuk para teruna yang setia hadir di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Setia mendengarkan firman-Mu, tekun belajar dan menjadi kebanggaan bagi keluarga. Namun, kami disadarkan bahwa kami harus keluar dari tembok gereja dan tembok keluarga. Memberikan telinga, tangan, kaki, bahkan diri kami untuk mereka yang masih berjuang di dalam kegelapan, untuk mereka yang kesepian dan depresi, mereka yang meratap dalam penyesalan karena kesalahan-kesalahan masa lalu, terperangkap dalam racun narkoba, terbelenggu dalam seks bebas dan pornografi. Ampuni kami yang terlalu sibuk dengan diri kami sendiri. Kami lalai mengajarkan kepada teruna-teruna kami bahwa mereka juga adalah utusan-utusan Allah yang dipakai untuk melaksanakan visi dan misi Allah sesuai potensi dan konteks di mana mereka berada. Ampuni kami kalau para teruna kami lebih sering menghabiskan waktu bersama Netflix, stalking para idola, melihat konten-konten para selebgram, dan YouTuber daripada memperdulikan mereka yang perlu ditolong. Ketika dunia membutuhkan kami malah lebih sibuk menghabiskan waktu dengan memposting kebaikan di dunia maya, bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami memohon pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membarui kami. Ajar kami sebagai utusan-utusan dan influencer Allah mewartakan kasih dan keadilan Allah, menolong dan merawat serta bersahabat bagi mereka yang membutuhkan. Ya Allah, ajar kami untuk sungguh-sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan Kristus sebagai pusat dari seluruh hidup dan ibadah kami, serta menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah Rahmani, inilah kami orang-orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misimu, guna mewartakan kasih dan keadilan-Mu di dunia ini, sehingga semakin bertambah bilangan orang percaya yang memuliakan Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus,
melakukan yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan tanggung jawab kami. Tuhan Yesus, kami lemah, tidak mampu memerangi kemalasan kami. Tuhan Yesus, kami lemah, kami rapuh. Tuhan tolong kuatkanlah kami. Ampuni dosa kami. Mari berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Lukas 10 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 muridnya yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah,
juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, panggilan melayani Tuhan tidak terjadi dengan sendirinya. Itu bukan kehendak manusia, tetapi karena Tuhan yang menghendaki. Tuhan yang memilih dan mengutus tiap-tiap orang untuk terlibat dalam pelayanannya. Pengutusan 70 murid ini tidak ada penolakan yang dilakukan oleh mereka. Kalau Bapak Ibu membaca dengan teliti, bahwa ketika mereka diutus tidak ada penolakan sama sekali. Itu berarti mereka telah siap untuk melaksanakan panggilan pelayanan yang akan mereka kerjakan. 70 orang itu bukan orang yang baru kenal Yesus. Paling tidak mereka sudah mendengar, melihat sendiri, bahkan mungkin mengalami sendiri kuasa Yesus dalam kehidupannya secara pribadi ataupun dalam kehidupannya bersama dengan keluarga. Ketika Tuhan Yesus menunjuk 70 murid dan mengutus mereka pergi ke setiap kota dan tempat, Dialah yang memberitahukan dengan siapa mereka bekerja, bagaimana menghadapi situasi pelayanan dan karakter manusia yang beragam, serta bagaimana seharusnya bersikap ketika mereka mengalami penerimaan atau penolakan. Jadi sampai sekarang pun dalam melakukan pelayanan, ya tidak semua orang senang. Walaupun kita berbuat yang baik, kita menyampaikan yang baik, ada saja orang yang tidak suka, tidak menerima, bahkan mungkin berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, untuk memenuhi panggilan pelayanan, sudah seharusnya seseorang tidak dibebani dengan hal-hal materi. Khususnya kalau Bapak Ibu membaca pada ayat yang keempat. Tidak melaksanakan keinginannya, melainkan hanya fokus pada tugas dan panggilannya. Seorang pelayan harus melayani sesuai dengan kehendak Tuhan dan bertanggung jawab merespon panggilan. Karena melalui panggilan itu, ia menyatakan kuasa Allah dan juga pertobatan serta perwartaan pekerjaan kerajaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, panggilan melayani Tuhan merupakan anugerah yang diberikan seturut dengan kehendaknya. Karena itu setiap orang yang dipanggil dalam pelayanan harus menyatakan kerelaan tanpa paksaan. Karena panggilan pelayanan tersebut adalah kesempatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Saya ulangi lagi bahwa panggilan pelayanan adalah kesempatan yang dianugerahkan Tuhan. Mungkin kadangkala dalam kehidupan ini kita terlalu sibuk dengan dunia, dengan pekerjaan-pekerjaan kita, sampai kita melupakan Tuhan. Nanti kondisi tubuh sudah tidak kuat, sudah terbaring lemah, baru kita bilang kalau Tuhan jawab, kalau Tuhan sembuhkan, baru nanti saya mau menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan dalam pelayanan.
Tuhan juga bisa jawab, so terlambat. Ya. Jadi Bapak Ibu, gunakanlah kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pelayan juga kita harus memiliki mentalitas yang kuat. Ya. Jangan cengeng, jangan cepat putus asa, jangan cepat lepas jabatan ketika menghadapi tantangan-tantangan dalam pelayanan ini. Dan yang terpenting, menjadi seorang pelayan yang diutus harus belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, pekerjaannya, imannya. Saat ini dalam ibadah yang boleh kita lakukan, kita bersyukur bersama dengan Persekutuan Teruna GPIB yang boleh Tuhan berkati memasuki usia 39 tahun. Perjalanan yang panjang sebagai kakak layan bersama dengan anak-anak layan. Dan tidak sedikit tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh para kakak layan. Ya. Situasi dan kondisi saat ini sungguh sulit, di mana perkembangan teknologi membuat anak-anak kita lebih terfokus dengan HP. Sampai-sampai makan, tidur bisa lupa. Main game online, ya, dan sebagainya. Ini tantangan buat para kakak layan. Bagaimana tetap berusaha memahami panggilan sebagai seorang pelayan dan juga tetap setia dalam merangkul kehidupan anak-anak kekasih kita. Supaya dalam kesibukan mereka, dalam aktivitas mereka, mereka masih mengingat Tuhan. Mereka masih mau beribadah dan mereka boleh terlibat dalam kehidupan pelayanan yang ada sampai saat ini. Jadi dalam kondisi bangsa dan negara kita saat ini, bukan saja berbicara tentang imun yang harus dijaga. Ya, COVID-19 kan membuat kita harus menjaga imun kita. Tetapi selain imun yang kuat, sebagai pelayan, sebagai anak layan, sebagai jemaat, kita juga harus memiliki iman yang kuat. Sehingga tugas dan panggilan pengutusan sebagai seorang pelayan bukan saja berbicara dalam lingkup gereja, tetapi juga dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat di mana Bapak Ibu dan saya diutus. Disitulah kita dipanggil untuk melaksanakan misi pelayanan, menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan, sehingga orang lain pun dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah melalui seluruh kehidupan kita setiap saat. Tuhan memberkati kita. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Memang banyaklah tuaian, pekerjaannya sedikit. Minta dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah
Jemaat yang Tuhan kasihi, mari berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita satukan hati kita, masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh memahami tugas dan panggilan kami masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga, bahkan dalam kehidupan persekutuan kami. Dalam kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan sajalah yang senantiasa menopang dan menyempurnakan. Secara khusus kami berdoa bagi kehidupan persekutuan teruna yang boleh Tuhan berkati pada hari ini, boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-39. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan teruna, secara khusus para kakak layan yang boleh ada, yang membina, membimbing kehidupan anak-anak kekasih kami. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan-Mu, sehingga tugas pelayanan boleh mereka selesaikan dengan baik. Begitu juga bagi kehidupan anak-anak layan kami, Tuhan sertai mereka dalam pertumbuhan perkembangan mereka, dalam bangku pendidikan, dalam pergaulan mereka sehari-hari. Tuhan senantiasa jaga dan lindungi. Tuhan pakai semua orang di sekitar mereka untuk boleh mengingatkan mereka ketika mereka telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka boleh kembali ke jalan yang benar dan tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak yang dibanggakan dalam kehidupan keluarga. Bahkan mereka boleh menjadi berkat di tangan Tuhan untuk kemuliaan akan nama-Mu. Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa bagi kehidupan pelayanan di GPIB Bukit Zaitun Makassar. Tuhan memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga, para penatua, diaken, pengurus pelkat, komisi, panitia, bahkan semua yang terlibat dalam kehidupan pelayanan. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan Tuhan mampukan untuk setiap tugas-tugas yang dipercayakan. Bapak juga memberkati kehidupan bangsa dan negara kami. Senantiasa kami mohon pimpinan hikmat kebijaksanaan datang dari Engkau, melingkupi pemimpin-pemimpin bangsa kami, menyertai mereka dalam setiap keputusan-keputusan yang akan diambil. Secara khusus bagaimana upaya dari pemerintah untuk terus memberantas COVID-19 ini. Sertai dan berkati ya Bapak, sehingga kehidupan bangsa dan negara kami boleh senantiasa baik adanya. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur dan terima kasih bersama dengan jemaat Tuhan untuk segala pemeliharaan dan kasih setia-Mu yang boleh nyata dalam kehidupan mereka. Mereka boleh Tuhan berkati dengan bertambah usia, baik secara pribadi dalam bahkan keluarga. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan dan boleh menjawab apa yang mereka minta. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita yang boleh menjadi bahagian dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami meminta Tuhan Engkau boleh melawat mereka satu persatu
dalam kelemahan tubuh yang dialami, yang dirasakan, tetapi iman pengharapan mereka kepada Tuhan senantiasa kuat. Tolong berkati obat makanan yang dipakai, tolong berkati keluarga, bahkan semua orang yang boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi kehidupan kekasih-kekasih kami ini. Sehingga mereka boleh senantiasa kuat dan juga boleh mendapatkan kesembuhan. Menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Engkau boleh memberkati sehingga pelayanan ibadah pada hari Minggu ini boleh berjalan dengan baik. Memberkati penatua diakon dari sektor pelayanan 2, organis, pemandu lagu, tim multimedia dan semua yang terlibat dalam kehidupan pelayanan Tuhan memberkati. Kiranya apa yang boleh kami lakukan senantiasa menjadi pujian hormat untuk kemuliaan akan nama-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan perjalanan kehidupan kami untuk 1 minggu lamanya kembali ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami meminta penyertaan dan kasih Tuhan kiranya tetap melingkupi kami bagi keluarga pekerjaan yang akan kami lakukan. Dan juga dalam perjalanan 1 minggu ini kami akan menutup bulan Januari. Kiranya Tuhan memberkati dan kami akan memasuki bulan Februari tahun 2022 dengan terus menerima kasih dan anugerah dari Engkau saja. Ya Bapa di sorga, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima. Mari mempersembahkan hidup kita menjadi utusan-utusan Tuhan, karena kasih-Nya yang besar telah dilimpahkannya kepada kita. Kasih setia Tuhan menggerakkan kita memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu.
Jemaat, mari berdiri dan berdoa secara gilir ganti. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami beroleh hidup yang kekal. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, guna menjadi saksi-Mu dan utusan-Mu melakukan visi dan misi-Mu kepada mereka yang terhilang dan tidak tahu kemana arah serta tujuan. Terima kasih Engkau telah memakai kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami menjadi berkat untuk sesama, dan selalu bersedia mempersembahkan hidup kami bagi orang di sekitar kami demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat, silakan duduk. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini aku, utuslah aku. Itulah seharusnya respons pelayan teruna dan teruna yang telah mengalami kasih Allah. Rela memberi diri untuk diutus guna melakukan pekerjaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita yang tidak tahu kemana arah hidupnya dan berjuang di dalam kegelapan. Diutus untuk melakukan visi dan misi Allah bagi dunia. Ini juga tema yang diusung pada hari ulang tahun ke-39 pelayanan kategorial Persekutuan Teruna yang kita cintai ini. Para pelayan teruna dan teruna terkasih, 1 tahun lebih kita telah melihat dan mengalami masa-masa sulit akibat COVID-19. Dengan gagap, kita harus beradaptasi untuk belajar secara daring, bertemu dengan teman-teman menjadi terbatas. Melakukan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pun hanya lewat layar kaca. Ada banyak kesulitan yang dihadapi. Para pelayan teruna harus kreatif mengemas IHMPT dan kegiatan lainnya supaya teruna tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan tetap bisa peduli serta bersekutu dengan teman-teman lainnya. Syukur kepada Tuhan, ketika pesan buat ini dituliskan, pasien COVID-19 sudah sangat berkurang dan banyak masyarakat Indonesia yang sudah divaksinasi. Bukan berarti COVID-19 sudah tidak ada lagi, tetapi penanganan yang tepat dan penemuan vaksin yang cepat mampu mengatasi peristiwa ini. Tentu saja, semua ini karena kemurahan Tuhan. Para pelayan teruna dan teruna terkasih, begitulah seharusnya kita. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan roh Tuhan ada pada kita, seharusnya kita melakukan hal yang tepat ketika melihat banyak manusia yang tidak tahu kemana arah hidupnya dan berjuang di dalam kegelapan. Kita harus menjadi obat dan vaksin yang tepat bagi mereka. Ya, kita diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada mereka yang tertawan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan mereka yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bagaimana caranya? Dengan memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan melayani Tuhan melalui sesama yang ada di sekitar kita. Kesempatan menyaksikan kebaikan Tuhan melalui tindakan dan pemikiran kita. Kesempatan memberitakan kabar baik melalui mulut kita. Mari kita mengoreksi diri. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk stalking gebetan dan para idola, untuk bermain TikTok, dan untuk rebahan menonton Netflix? Adakah waktu-waktu yang tidak produktif lebih banyak dalam jadwal harian kita? Terdengarkah oleh kita mereka yang berteriak meminta pertolongan di jurang-jurang kecanduan narkoba, mereka yang terjerat seks bebas dan pornografi, mereka yang kesepian karena papa mama bercerai,
mereka yang bucin, sehingga rela bunuh diri karena tidak mendapatkan perhatian dari pacarnya. Mereka yang tertolak dari lingkungan, dan mereka yang direndahkan dan diremehkan karena disabilitas. Mereka yang ada di penjara anak, dan banyak lagi. Kesitulah kita diutus, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Dalam rangkaian acara ulang tahun ke-39 Pelkat Persekutuan Teruna, kita akan melakukan pesta aneka kreasi teruna yang bertema Be the Messenger. Kita mendatangi penjara anak atau remaja, tempat-tempat rehabilitasi narkoba, rumah-rumah singgah bagi mereka yang hidup di jalanan, menjadi relawan atau pengajar bagi mereka yang tidak bisa bersekolah, dan tempat-tempat lain di mana mereka terpinggirkan oleh hiruk-pikuk dunia. Jadilah pesan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka melihat perbuatan baik-Mu dan melihatkan Bapa yang di sorga. Pelayan teruna dan teruna terkasih, marilah kita rayakan ulang tahun ini dengan penuh ucapan syukur, karena di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita diberi kesempatan untuk melayaninya, bahkan menjadi utusan-utusannya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus, Sang Pemilik pelayanan. Pelayan teruna dan teruna terkasih, Pelkat PT baru saja mengalami pergantian Dewan Persekutuan Teruna. Mereka adalah orang-orang yang juga diutus untuk melayani di Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Mari menjadi mitra pelayanan yang bersinergi untuk melakukan panggilan Tuhan sebagai utusan-utusannya di dunia ini, khususnya di Pelkat PT GPIB. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna 2015-2021 pamit mundur, dan sambutlah Dewan Persekutuan Teruna 2021-2025. Selamat ulang tahun ke-39 Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa, dan negara. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa, dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah, jadilah utusan-utusan Allah, wartakan kasih dan keadilannya, bukan hanya dalam dunia maya, melainkan juga dalam dunia nyata. Pergilah, karena sesungguhnya Allah mengutus kita seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ingatlah, Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita. Teruslah kami masuk
Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan kasihi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, salam persekutuan.